Halo semua, salam Pasima, pagi, siang, dan malam. Apa kabar? Kali ini Andi Tasman akan kembali bersama kalian. Kita akan mereview film yang seputar masa-masa sekolah. Oke, mungkin kalian pernah berpikir atau kayak bernostalgia dengan masa-masa sekolahan, masa-masa yang mungkin banyak cerita-cerita yang indah, cerita-cerita yang mungkin tidak bisa dilupakan begitu saja, baik itu kenangan indah atau mungkin yang berkesan sekali yang tidak bisa dilupakan. Mungkin masa-masa sekolah adalah masa-masa di mana kita menjalani masa-masa mulai akil balik ya, mulai berasa perubahan yang tidak berkumis jadi berkumis, yang mulai suaranya agak ngebas, yang kalau cewek-cewek mungkin mulai memakai kosmetik gitu kan, atau mungkin masa-masa sekolah adalah masa-masa di mana kita waktu ujian, hey, angka-angka gitu kan. Itu masa-masa yang mungkin terjadi di masa-masa kita waktu sekolahan ya. Nah, film apa sih yang akan kita bahas ini? Jangan kemana-mana, kita akan lihat filmnya. See you. เริ่มทำข้อสอบได้ครับ แกไม่คิดบ้างเหรอว่าแกก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบด้วยอ่ะ Halo, buat kamu yang belum pernah menonton film ini, makanya akan menjadi spoiler buat kamu. Tapi, kalau kamu tipikal orang yang suka banget mau tahu isi cerita lebih dahulu baru mau nonton, silakan lanjutkan video ini. Cerita dimulai dari Lin yang harus pindah waktu kelas 11 ke sekolah yang diinginkan oleh ayahnya. Karena sekolah ini melahirkan banyak murid-murid yang menjadi profesi yang terkenal di masyarakat pada akhirnya. Lin adalah seorang siswi yang selalu mempunyai nilai E+ sejak dia kelas 1 SD hingga kelas berarti ke-11, kelas 10 ya terakhirnya ya. Wow, ini siswi yang amat luar biasa pandai sekali. Sehingga kepala sekolahnya pun menawarkan bahwa Lin tidak perlu membayar uang sekolah alias mendapatkan beasiswa di tempat yang baru ini. Tidak perlu waktu yang lama buat Lin mempunyai teman yang populer dan gaul di sekolah ini, yaitu Grace dan Pat. Bahkan Lin ini menjadi guru private buat mereka, bahkan teman-teman yang lain. Dan tentu saja bayaran yang diterima oleh Lin luar biasa menarik ya, di atas rata-rata karena kepandaian Lin. Dan tentu saja Lin memberikan contekan buat teman-temannya waktu ujian di kelasnya. That's why mereka mau menjadi murid private dengan gurunya Lin, karena bonusnya seperti ini. Nah juga ya. Lin kemudian bertemu dengan Beng, seorang siswa kelas 11 yang juga pandai dalam matematika. Mereka bertemu dalam kompetisi sekolahnya. Mereka berdua harus bersaing untuk memperebutkan beasiswa dari Singapura untuk kuliah. Berbeda dengan Lin, Beng adalah sosok yang mengikuti peraturan sekolah, nggak suka memberikan contekan kepada temannya, dan nggak mau bergaul dengan teman-teman di sekolahnya. Atau mungkin teman-teman yang sekolahnya nggak mau bergaul dengan Beng ya. Beng melaporkan temannya yang mencontek waktu ujian di kelas. Dan kebetulan ujian ini ujian gabungan dengan kelas sebelah, sehingga waktu aksi Lin memberikan contekan kepada murid-muridnya pun ketahuan karena Beng melaporkan kepada kepala sekolah. Dan tentu saja kejadian ini membuat Lin kehilangan beasiswa sekolahnya dan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di Singapura. Sejak saat itu, Lin dilarang ayahnya untuk memberikan les private kepada teman sekolahnya karena modusnya sudah ketahuan. เป็นไง ดูสดชื่นปะ Setahun pun berlalu, Lin naik kelas วันนี้ต้อง ke-12. แคสแล้วอ่ะ Grace mengajak Lin makan malam dan menceritakan bahwa orang tua pacarnya, yaitu Pat,
menginginkan Grace untuk kuliah bersama dengan Pat di Boston. Yang berarti Pat dan Grace harus mengikuti ujian seleksi, yaitu ujian awal yang diadakan 1 hari pada seluruh dunia. Dan tentu saja Grace menawarkan bayaran yang fantastis kepada Lynn. Jadi ujian ini dinamakan ujian STIC ya, STIC. Yaitu ini ujian seleksi di mana diadakan 1 hari bersamaan di seluruh dunia. Jadi ini berbarengan ya. Ya, Lynn sempat menolak tawaran ini. Namun tiba-tiba dia mendapatkan ide bahwa ternyata di negara-negara lain itu mempunyai waktu yang berbeda antara negara kita dengan negara-negara di luar sana. Dan celah ini dimanfaatkan oleh Lynn. Akhirnya Lynn memutuskan untuk ikut dalam tawaran ini karena Lynn ingin juga kuliah di Boston ternyata. Dan Lynn menawarkan jasanya buat siswa-siswa lain yang ingin lulus dalam seleksi ini. Pintar ya si Lynn, luar biasa. Nah, strategi kali ini Lynn mau tidak mau harus mengajak Beng untuk ikut karena dia butuh orang yang bisa membantunya lah dalam strategi ini. Dia menawarkan Beng idenya ini. Tentu saja, Beng kan orangnya punya personal yang integritasnya tinggi. Beng pun sebenarnya menolak. Tapi Lynn menjawab gini, Beng, walaupun hidup kita tidak curang, tapi kehidupan suka mencurangi kita. Alias, hidup itu kadang tidak sesuai dengan pesanan gitu. Beng pun tiba-tiba diam dan berpikir, nah, apakah mereka berdua akan berhasil dalam menjalankan strategi mereka? Apakah Lynn dan Beng terlibat dalam hubungan asmara? Nah, ritme dalam film ini kalau menurut saya ini cukup menarik karena dari awal film ditayangkan, perkenalan karakternya itu dibuat nggak kaku ya, dibuat benar-benar senatural mungkin. Antara Lynn bertemu dengan Grace, antara Lynn bertemu dengan Pat, antara Lynn bertemu dengan Beng, interaksi Lynn dengan kepala sekolahnya, interaksi Lynn dengan ayahnya sendiri gitu kan, membuat film ini benar-benar saya lihat natural sekali gitu kan. Bahkan saya kayak berasa seakan-akan gue ini temannya Lynn kayak mau banget gitu kan, punya temen yang mau memberikan contekan gitu. Awalnya waktu saya nonton ini pertama kali, saya kira Lynn ini bakal menjadi sosok yang kayak kutu buku ya, rambut siswi yang rambutnya bakal dikepang, megang buku banyak, kacamatanya tebel gitu kan. Tapi ternyata nggak juga. Lynn ini selain pinter, pandai, tapi dia sosok wanita yang cantik lah gitu kan. Tapi memang ini balance pandaiannya dia dengan sosoknya yang cukup ambisius gitu. Nah, cerita yang ditayangkan dalam film ini yang saya suka adalah ada strategi waktu dia mencontek. Mungkin karena strategi ini tidak terjadi waktu zaman saya sekolah kali ya, makanya waktu saya nonton saya langsung berpikir, iya juga ya, kok nggak pernah kepikiran ide-ide ini. Tapi nggak tahu ya zaman sekarang, zaman sekolahnya ini, apakah ini sudah terjadi gitu. Nah, buat kalian yang belum pernah menonton film ini, silakan kalian nonton film Bad Genius. Karena akhir dari film ini ada twisting yang cukup menarik yang tidak mau saya ceritakan di sini. Walaupun ini channel review film ya. Karena kalau saya ceritakan sudah jadi menarik. Lalu
ini adalah film yang saya kira film Thailand yang membosankan, tapi ternyata tidak juga ya, karena IMDb memberikan ini skornya 7,6, yang artinya di atas rata-rata lah ya. Dan sekali lagi, memang saya suka film-film yang berbau strategi atau film-film yang berbau apa ya, endingnya nggak bisa kita tebak lah, karena dengan itu kita bisa terpaku untuk menonton filmnya sampai habis. Nah, film ini termasuk buat saya. Reviewer, tolong tulis dong di kolom komentar, film Thailand apalagi yang menurut kalian yang ini bagus di review dong gitu kan. Yang ini film Thailand yang udah lama, mungkin tahun 2000 berapa gitu kan, tapi ini bagus untuk di review. Tolong tulis di kolom komentar, nanti akan saya nonton, kita akan review bareng-bareng ya gitu. Oke, jadi terima kasih kalian sudah menonton review film ini. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, diklik tombol like-nya, dan komentar mau film apa lagi yang akan kita review bareng-bareng ya. Jadi channel ini akan kita bangun bersama. Dan tentu saja saya Andi Tasman mengucapkan terima kasih kalian sudah menonton review film ini. Sampai jumpa di episode yang lain. Wajau! Bakso pun kayak mau nonton gitu. Antara itu mungkin waktu film baksonya